saya Tantan, pemain Persib. Saksikan Nu Aing TV. Oke, balik lagi sama saya Ocim di Nu Aing TV. Sekarang saya udah bersama 5 orang bapak-bapak dan digabung sekarang dari 2 video dan digabung makin banyak dirempuk ya. Ini digulung nih jadi makin banyak. Kita nanti video berikutnya nambah. Iya, pasar. Nah, enak kenalan sok mangga ti Kang Irwan mangga Kang. Ya, termohon Kang Ocim ya. Saya Irwan, ya seperti biasa, seperti sudah diketahui, komentator bola khusus Persib. Kalau yang lain saya pasti malpraktek. Jadi berarti Halo, kami dari TV. Bayalek malpraktek itu penting Persib juara. Mau dikenalkan nih Gigi. Sasak masih ingat tuh? Halo My TV, Abi di timit nami Tris. Pendadai yang Abi. Kamu ya? Salam Persib. Persib. Biasa. Abdi tim seperti biasa. Kamari masih ada prediksi dan 70% benar. Saya kemarin 30%. 30% super tidak benar. Sampurasun. Sampai. Abdi Asep, moal aya nu ngaran Asep mun lain pendukung Persib. Wah, Nah, enak kemarin nonton tuh Kang kemarin. oh, pasti. Enak agresif gitu ya. Nah, kayak pertandingan kemarin kumaha Kang top di komentator Khusus Persib. Persib. Kemarin kumaha Kang? Ya, jadi seperti biasa kalau kalah kita pastikan permainannya jelek. Mau menyerang 100% juga ya ball position tapi kalah. Ya, jadi kemarin hasil pertandingan ya cukup mengecewakan walaupun di babak kedua saya melihat di babak kedua itu positif. Untuk Persib setelah ketinggalan 1-0 di babak pertama, tapi di babak kedua positif, lumayan menyerang. Cuma walaupun ball position tinggi kurang menciptakan, kalau bagi saya pengamatan saya beda dengan Persegres, menciptakan scrimmage. Jadi menciptakan masalah kemelut di dekat sekitar kotak 16. Nah, itu kurang dari Persib. Setidaknya kalau main, kalau saya percaya jadi setidaknya masa dari sekian scrimmage dapat free kick ataupun dapat sesuatu yang advantage buat Persib. Nah, itu ada. Tapi Persegres walaupun ball position atau di babak kedua dia akan di bawah, tapi dia menciptakan peluang scrimmage itu lebih baik dibanding Persib. Efektif nih sekali serang Ya gol pertama, kalau dilihat dari gol pertama ya semua dimaklumi. Di gol pertama ya ini kesalahan fatal dari maestro sepak bola, maestro penjaga gawang Persib ya Imade. Ya gol pertama dan gol kedua Sama. ya gol kedua memang sudah ada usaha dari Made tapi Ya. terlambat nutup. Bola muntah kan? Bola muntah. Ya. Nah, kumaha setuju tuh ya tim air Kang tim. Mami abdi mah pendekatannya proses, we Kang lai. Suka bijak ya teh. Ada terus terang we ai. Adem gitu perkembangan. Ada dicarioskeun mah ada memang izin gitu di Ya. hiji, tetapi kan prinsipnya sederhana yang memang teu narudut ka urang. Ya Kang Heri, kadang mah bahasa tongengin. Terus yang kedua, saurabdi nu sae eta pembelian kosong mah maenkeun, sanes daek ya puntennya. Terus nu jelas Made. Saya udah jelas bilang, saya secara psikologis Made pasti akan ada masalah itu seperti ini. Dan memang saya melihat kesalahan mendasar lebih banyak di beban mentalnya di kiper. Karena memang mau bagaimanapun juga lu buka gawang kan kiper, sanes Basna, sanes Julham, sanes. Jadi itu sependapat saya begitu. Enggak tahu teman-teman. Ya. Teman-teman tim ini Kang. Maksud saya mah kamari Persib teh main tanpa polanya, Kang. Ya. Jadi kalaupun bola teh nepi ka hareup, nepi ka gawang batur gitu. Eta teh bukan karena sebagai suatu hasil dari pola nu alus gitu yang dibangun dari belakang ke tengah Dengan depan, desain, dengan by design semua tuh by accident seolah-olah ke depan tuh. Oh. Jadi ketika sporadis. Siga merit. ya untuk gunakan jadi goreng. Tenang naon bae. Nah, pas geus nepi ka hareup ge, kadang scrimmage yang diciptakan seperti yang tadi Pak Irwan sampaikan, itu nggak sampai membuat kocar kacir gitu. Kemudian di lain pihak luar biasa Persegres melakukan serangan balik yang sangat cepat dengan memanfaatkan kekosongan di kanan dan di kiri. Lihat kemarin tuh Persegres bagaimana dia melakukan serangan balik itu jarang dari tengah.
Selalu dari kanan, dari pinggir. Kayaknya mungkin Persegres ini orang-orang yang tipe-tipenya tipe-tipe Kaskus, Kang. Jadi dia lebih bermain-main resep melipir. Resep melipir-melipir gitu. Kaskus ya. Baru terakhir Sundulgan kan. Benar. Jadi eta kalau bisa mencek saya mah. Nah, eta yang harus diantisipasi Persib. Kok bisa sih pemain lawan itu ketika melakukan serangan balik di sayap itu dia leluasa bermain gitu. Untuk kemudian ketika sudah mendekati garis pertahanan Persib tinggal ngoper ke tengah atau tembak langsung, nunggu bola muntah di situ. Itu yang harus diantisipasi ke depan. Jadi mungkin back sayap ini terlalu banyak menyerang atau gimana, maju teuing gitu. Sehingga melupakan pertahanannya. Nah, itu masalah desain itu. Persib butuh seorang playmaker yang sepertinya kemarin sama sekali tidak muncul di jiwanya Kim ataupun di Taufik. Harusnya mungkin Pugliara tapi tidak dimainkan juga gitu kan. Main ya, iya, itu tidak dimainkan sebagai playmaker yang ke pinggir-pinggir. Saya ninggalinna Gresik teh si Korea eta bagus pisan ya. Nah, eta kemana di tukang aya weh. Kacapek. Mas bikin kesel. Ya bikin kesel. Bandung gelut teh jeung si Atep. Lupa dorong-dorong. Nah, itu mah kartu merah. Kartu deh. Kartu bodoh. Kartu kuning. Ya terkait kartu memang itu kartu merah, tapi saya juga menyoroti Yanto Basna memang juga layak kena kartu merah. Dari setelah pertama dapat kartu kuning, dia juga sempat ngomeli berteriak ke hakim garis ya. Iya benar. Terus dia juga ada pelanggaran lain. Nah, Yanto Basna memang cukup layak diganjar kartu merah selain tadi pemain Korea tadi yang secara sengaja menanduk Atep. Nah, enak menurut yang di sayap kiri ya, kumaha kekurangan Persib teh sebenarnya Kan pemain kemarin tinggal mah kan babak pertama ada seimbang lah ya ada. Ataupun ada gol di Persegres kan karena blunder ada gitu. Yang jadi pesannya pelatihnya teh ke wantun dia gitu rotasi menit depan sih kedahnya ada perubahan gitu. Atep yang bagusnya kan mainan bakal dua sok bagusnya pertama sok melampau kan. Terus kedah Julham kan sebenarnya upami dina ieu kan mainna pas untuk terkenging ke 80 menit kan masih kena aya cedera kan can fitnya 100% fit. Nah kedah nama kan kemarin main kita teh Grand Koso ya Pandi cocok gitu Pandi teh kan kurang. Nah terus tadi mun kalau Kang Asep untuk di tengah playmaker harusnya wantunnya main ke Rahmat Hidayat gitu. Rahmat kan posisinya playmaker kan. Jadi direktur sarang Pugliara kan ayah gitu Rahmat. Jadi si tengah nate dua nate langkung bertahan gitu si Taufik sama si Kim. Pugliara sendiri aja di depan. Enak gelandang tukang angkut toron teh ya. Kan angkut kan saluran itu ada toron. Enak lamun ti sudut pandang orang Jawa ya Kang Yo kumaha Kang? Persipan Java. Kumaha ya? Bobotoh from Java. Ini masih Gresik masih emosi. Emosi. Orang tayangan sebelumnya kan prediksi 3-0. Kuduna sih menang. Kurang apa ya? Misalnya sih kemarin ini nih gol babak pertama lah. Gol di Persib babak pertama harusnya kan tidak menjadi gol lah. Iya. Harusnya Made itu ini lengket namanya. sarung tangannya pakai lem harusnya. Masa gitu bisa gol gitu loh. Jadi bikin drop lah pemain sekelas Made Wirawan gitu ya, sekelas Made Wirawan. Tapi pasti aya blunder oke sih. Messi lah. Namanya juga manusia. Kalau coba diperhatikan di statistik sama di luhur gitu ya. Dia cenderung bukan tipikal orang yang menangkap bola. Nepis kan. Akhirnya gaya nepis dia kan beresiko besar. Gitu. Nah, kemarin saya sudah bilang ada timing. Ketika dia sudah momentum sudah menang, setelah beberapa kali seri dan kalah gitunya, saya pikir memang kudu berhenti heula. Saya mau perkirakan kalau mungkin di pertandingan selanjutnya pasti Wadi main bakal dulu. Nah, yang momentum saya pikir 7 kali pertandingan, mainan 7 kali kegolan, terus ditambah dulu pernah clean sheet. Jadi ayah di mana feelingnya geus teu main, kemudian dituntut menang dan itu memang berat sekali. Itu jangan ada unggul atau iya Kang? Kan setiap kiper kudu gitu kayak. Ya saya pikir semua kiper pasti sama karakternya. Dia kan punya kali sih kan. Ayo tidak
dulu pasti beban fisik, tapi musim ini beban mental. Dan terlalu lompatan. Kadang-kadang nggak bakso sama nunggu. Bener gitu kan. Lo pada pas pedang bola ungu, Sempat ngojek juga. sempat ngojek. Kalau saya ada sedikit berbeda Kang sudut pandang kekalahan Persib itu karena kurang banyak mencetak gol. Harusnya lebih banyak mencetak gol dibanding lawan. Nah, untuk bisa mencetak gol itu kan perlu ramuan ini, ya. Nah, ramuan kalau saya melihat malah di babak kedua dengan akhirnya Persib itu lebih banyak hidup. Sebenarnya terlepas dari akhirnya kekalahan kebobolan di menit terakhir itu nyesek, ya. Jadi pertama kontribusi jadi Coach Heri ya saya apresiasi sebenarnya masuknya Sergio ya suka atau tidak itu mengubah jadi di lawan itu asa gempur. Rada-rada was-was. Itu juga membuat pertahanan Persegres yang tadinya cukup solid Kocar-kacir, agak sedikit kocar-kacir itu bisa mencetak dan kontribusi langsung ada yang seharusnya bisa membuat assist. Itu di heading terus ini cukup bagus. Ya. Dan bagi kalau saya di Kang sudut pandangnya sedikit berbeda. Ketika kita bermain di tandang, ini ada kecenderungan kita akan defend. Karena lawan pengen offense luar biasa. Nah, di sini kita butuh goal getter yang kira-kira one touch 1-2 gol. Ya. Jadi kemarin kita memasukkan tipe 3 penyerang yang semua itu fighter ngejar bola bukan goal getter. Dia nalurinya ya Atep, Zulham dan Samsul itu kalau push menyerang luar biasa, obrak-abrik. Tapi untuk goal getter itu kurang. Ya. Nah, Belenkoso atau Sergio. Gitu. Ini nature-nya ketika bermain tandang. Ya, karena kadang ketika kita bermain tandang itu by nature kita punya posisi kita agak sedikit aman, seri gitu ya. Walaupun nanti nyolong untuk bisa mendapatkan 3 poin. Nah, di situ. Jadi di babak kedua saya melihat malah positif terlepas dari kebobolan. Nah, kebobolan ya di menit terakhir memang bagian belakang, back belakang ya baik di kiri tadi maju dan ada sedikit sebenarnya kesalahan dari Taufik. Sebenarnya kesalahan ini tidak ya artinya gini, dia mengejar bola kalau dia bisa ambil itu ya fight itu bisa bola dihalau. Sebenarnya momentum ketika setelah menit 83 positif buat Persib. Nyerang terus yang momentumnya kalau kita fair gitu ya, tapi sepak bola ini ya yang selalu menyerang belum tentu menang. Toh Inggris juga kalah sama Islandia. Sama juga Persib. Tapi di satu sisi di menit-menit 80 ke atas itu back dari Persegres juga luar biasa tuh efek itu. Efek Januari yang baru. Hanya saja si Persib itu kita nggak bisa memanfaatkan ketika Persegres hanya bertumbuh pada seorang efek. Dia kan selalu di tengah nih. Nah, harusnya Tantan dengan siapa yang diganti di kanan itu harusnya dia bisa Lali itu harusnya bisa lebih bergerak. Toh buktinya meskipun gol Tantan juga tidak berbasis pada satu desain yang baik gitu ya. Setengah juga spekulasi gitu tendangannya. Tapi kan bermain di kanan kiri itu dia mulai bisa menembus ke depan. Karena kalau di tengah tuh efek kemarin saya sih cukup gemesnya. Ih, jelema ieu aya di si Borneo. Pas tahun geus ngesang geus beungeut geus berantak gitu nya. Aya keneh tuh ieu nya heading. Heading foto bari sasarean, foto Gusti. Aya jeung ieu berantak sana. 11-17 lah. Kan eta jadi satu bukti bahwa Persib kenapa harus ada di si FX itu luar biasa tampil karena memang bola selalu mengarahnya ke tengah ke posisi FX. Kenapa Persib nggak mau berusaha membuka serangan lagi dari Tantan atau dari David Lali gitu? Terlalu mengarah ke tengah. Kalau saya lihat nanti dirangkum merenya kekurangan Persib teh kahiji meren di strategi Heri Setiawan. Itu aja merenya tidak berubah ketika aya. Tapi baru 2 kali Heri Setiawan jadi kalau saya sih tapi ikutin Dejan juga. Saya aja kalau ningali gambaran dulu kita saya bikin juga semua strategi sama dengan Heri Setiawan. Kalau umpamanya line up kita bikin kemarin itu sama juga penggantian itu di titik depan bukan di pertahanan dan itu terjadi juga. Jadi sebenarnya Persibnya kunaon saya membacanya agak berbeda juga dari ini pengamat Persib asli atau KW? Insya Allah asli lah. Insya Allah asli. Saya mah terus terang bacana
kunaon Van Dijk itu tidak dimainkan di awal walaupun goal getter terus diciptakan ketika kita dalam kondisi defensifnya karena kan itu, tapi kan masalahnya tidak ada yang playmaker sampai kapanpun juga nyimpen Van Dijk 10 diharap ya dan mau bisa main, mau bisa ngegolkeun lah. Mus akhirnya di tengah udah bisa main supply bola. Perhatikan kemarin Tommy Sucipto ngelempar. Terus Basta sekali-kali ngelempar gitu kan. Nu dua di tengah ieu mah sibuk sorangan nya upacara atau pasaran. Dan itu sebenarnya kejadian nu bakal terjadi di pola Persib ayeuna. Sampai kapanpun juga selama Kang Heri selaku caretaker ini tidak berpikir bahwa beliau ini adalah hanya caretaker punten ya. Hanya caretaker belum sampai pelatih kepala. Dan yang kedua selama beliau tidak merasa terbebani, saya pikir sudah saatnya jagoan-jagoan muda kita dimainkan gitu ya. So, kita punya Gianjola gitu ya, kita punya Rahmat, kita punya Febri. Pelari-pelari dan memang pemain bola anu bisa nyuplai bola ke depan. Saha wae di depan. Kan curhatan Belen Koso dulu waktu itu kan karena dibere bola ku gitu teh. Rahmat, Sanes. Anu defensif lu jadi ganti Nakim, bisa ganti Nakim teh. Setiap Budi ya. Kan lain Agung Jola, Sanes, Agung pribadi sebelah kanan kan. Sebelah kanan eta kan dulu pernah curhat di koran bahwa dia tuh seneng banget ketika dapat bola-bola matang. Iya. Nah, kemarin bola tombol matang senang matang gitu. Tapi memang untuk dapat bola matang dengan kondisi skill, saya ya bilang skill kondisi saat ini kita punya seperti itu gitu ya. Beda dengan ketika Persib di Liga tahun lalu juara ya. Kita punya Firman Utina gitu ya. Di sayap kita punya Sumardi, ada Ridwan. Nah, jadi sekarang kan dengan kondisi ini dengan artinya bahan bumbu yang ada. Nah, gimana jadi permainan yang bagus ya dengan yang ada. Kita sekarang diganti Konate, dengan kita diganti Pugliara gitu ya. Terus di sayap sudah tidak ada Supardi Nasir gitu ya. Nah ini sebenarnya Coach Heri harus mulai berani gitu ya, berani bahwa ini beda gitu ya tim ini. Jadi kira-kira 5 pemain utama yang musim lalu ya ketika Persib menjadi juara Liga Indonesia yang terakhir kali ya itu ya tidak ada. Ada Firman Utina, ada Emri Tuan Jupe. Harus siap gitu. Kita harus siap mau nggak mau. Jadi kita yang sekarang yang ada, nah bagaimana gitu. Jadi kalau saya melihat ketika posisi di kandang bukan kita puas dengan seri, kita ke kandang itu manfaatkan pasti ditandang ketika pemain dari Persegres di sini yang main kandang pasti punya keinginan offense. Nah, di sini kita harus punya serangan balik yang luar biasa. Nah, di sini serangan balik yang luar biasa ternyata walaupun kita sekarang masang 3 pemain yang punya speed. 3 pemain punya speed tapi sayangnya nggak ada satupun yang goal getter. Speed luar biasa 3 pemain kita yang di depan, tapi goal getter tidak ada. Gitu artinya percuma membuat. Kalau saya lihat statistik gitu babak kedua statistik kan ball position di atas Persib di atas. Ball position artinya kita bisa main gitu. Artinya bisa main ya. Entah seiring waktu gitu akhirnya kita bisa mencetak gol gitu ya. Nah, tapi kita bisa meredam gitu ya di babak kedua. Artinya tidak kalah-kalah banget di babak kedua kan ya tidak kalah. Ya kalau masalah apes ya terjadi apes karena kasihkan menyerang ya dengan semangat tinggi. Yanto Basna yang saya katakan, saya sepakat kalau masalah Yanto Basna itu jadi kartu mati sama seperti pertandingan sebelumnya. Nah itu ya. Jadi terlambat. Ari Basit kumaha Basit. Ya jadi saya ninggalina setelah selain tadi, oke masalah nanti ya Made Wirawan sama Basna kalau dilihat dari percakapan tadi Basna yang jadi sorotan gitu. Ku Persib teh eta Basna sama Made Wirawan sayana kumaha diganti atau kumaha gitu untuk Basna sama Made. Untuk pertandingan berikutnya. Ya. Kalau saya itu Made Wirawan kategori Polana. Oh, jadi saya yakin Polana gitu nya turun naik sehingga DBD gitu nya. Iya. Iya memang gitu. Ya turun lah naik deui. Jadi tetap Made. Lamun kanan ya Basna mending diganti atau kumaha? Agung atau Dias? Kalau pola Heri anu sama dengan pola Dejan gitu ya kemarin ya pasti larinya ke Dias. Iya. Tapi kalau orang tadi berinspirasi gitu, kumaha lamun ayeuna orang hayang maksakeun Basta main gitu.
udah kita bikin 3 pilar di belakang saja sekalian. Jadi pertahanan terakhir gitu, pola berubah 5-3-5-3, 3-5-1 dan sebagainya. Jadi pendekatannya seperti itu. 353 mah tuh. Kalau kan ditambah tukang bakso. Tukang Asik gitu. Terus nu saya tinggali oke sebenarnya anu kudu difokuskan ke depan. Saya mau yakin kayak ke depan lawan PSM kita pasti menang. Apapun juga strateginya, bagaimanapun juga kita pasti menang karena PSM mainnya lebih parah deh ya. Luar kan semua nggak boleh main sampai yang baru tuh yang kedua, putaran kedua karena boleh. Terus pemainnya muda semua, kesempatan cik saya. 15 dia kemarin kalah dia PSM. Iya, kesempatan cik kurang mah ayeuna manehna main PSM main gitu urang main pemain-pemain orang-orang. Iya. Dihajar. Aya PR oge sebenarnya di depan Kang, meskipun kita misalnya sudah memutuskan misalnya Pandai atau siapapun yang akan di depan, apalagi tadi disebutkan 3 pelari cepat gitu ya di situ. PR yang kelihatan itu kemarin sempat ada beberapa momen yang menunjukkan striker atau pemain-pemain depan ini belum punya komunikasi yang baik. Jadi kadang posisi itu terlalu dekat atau duaan pemain bola dihadapkan bareng gitu dengan jarak 2 meter itu mau lainnya main bal tuh geus main pingpong duaan dempet-dempet gitu. Itu kurang membuka jarak sehingga si back gampang gitu. Si back gampang. Kemarin ada beberapa momen yang sampai komentator di TV juga menyampaikan ini ada kenapa tuh 2 orang itu kok malah beberapa kali terlalu dekat, tidak berusaha membuka gitu. Jadi itulah kenapa kadang ketika ada scrimmage pun gampang dimentahkan karena terlalu dekat itu. Nah, lamun ningali di komentar-komentar tadi banyak berarti, tapi ada satu faktor nih muncul saya manyata wasit. Kemarin teh ya banyak lah ya basna kartu bareng kuduna cenanya saur Kang Irwan. Terus si Korea saya teh. Iya. Ya si eta kan kalau teh si atletnya kuduna mah layak kartu merah lah. Terus ieu ge nu injury time cuma 2 menit padahal banyak kan aya flare aya naon ternyata kinerja wasitnya meskipun kudu menghargai gitu ya, tapi kinerja wasit menurut Kang Arli dia masuk. Nah, untuk masalah flare gitu kan itu paling disorot banget lah. Di PR di koran PR itu sampai disorot bisa bahwa sebetulnya itu masih diduga bukan flare, justru asap yang datang dari luar stadion yang masuk ke stadion dan dianggap juga tidak langsung berpengaruh ke lapangan gitu. Terus saya ninggalinnya teteh diberhentiin teh pas Persib keur naik. Iya. Pas keur naik berhenti langsung down deui kan. Semua kan langsung konsentrasi kan. Semua curhat kan, semua pemain kan sampai curhat, semua pemain curhat, pelatih pun sampai bicara bahwa ini sangat mengganggu konsentrasi Persib gitu. Karena keur ngeunah-ngeunah main tiba-tiba dieureunkeun kan orangnya pun keur ngeunah-ngeunah main ujug-ujug di Genah jadi. Ya eta masalah eta salah satu poin yang harus disoroti lah masalah kinerja wasit ke depan gitu nya. Iya. Nah, oke catatan tambahan ketika momentum hilang itu kan saya minimal mencatat 2 kali ketika Persib nyepong bola dijatuhkan gitu ya. Bola dilempar ke babaturana terus dicepong di pemain Persib. Oh iya, langsung advantage-nya 2 kali sih. Advantage minimal 2 kali saya minimal. Dan si wasit tis wae. Padahal kita bola sebenarnya kan advantage. Sebenarnya orang geus momentum eta dihilangkan beberapa kali. Jadi sebenarnya punten upami nyebatnya modus, kayak modusnya agak berbeda, bukan modus pendekatan yang lain, tapi modus pendekatan nge-post gitu, nge-hold pemacarana si momentum hilang. Iya. Karena pergerakan di babak kedua itu sudah super dan masif. Saya justru menganggap bahwa ATP itu jangan dulu diganti, cek saya. Karena bisa ngajin jelma emosi eta alus. Kita bilang emosi kan ya. Jadi waktu bisa jadi nulain kan siga strikernya teh Patrick sama si Edu tapi tenang baik kudu-kuduna orang-orang memang model defensifnya kuduna gitu. Kuduna nahan diri gitu sih kayak Italia lah nahan diri, tapi walaupun kemarin menjanjikan dia menyerang dan dia nyerangnya menang gitu kan. Bisa jadi kan konsepnya urang teh kemarin teh mun kemarin dikritisi si coach Jose telat momentum gitu ya, mengganti muncul saya terlalu cepat momentum mengganti pemain. Itu cek saya. Tapi nya Kang lamun misalkan Persib saya kitunya halus aya nu ngajeun kesel, tapi kita ge kesel ku kiperna Gresik anu ieu
pura-pura lapu lah, naon lah. Oh iya, Sama apa dalam posisi beruntung. Saya kesal tapi no halusnya tadi masalah Atep bisa nyin emosi pemain lawan, adik saya justru ninggalina mun wasit boga modus gitu kengkedenya justru wasit ngukur dijieun emosi. Kumacara jadi si wasit teh nu geus nyieun pola ngahol eta teh jadi buyar anjir aing poho kudu Kumaha kumaha digabret. nya kumaha caranya penting si wasit kudu jadi emosi. Nah mun wasit emosi saya tak buka skenario naon yang ngarugikeun Persib jadi poho. Nya bener. Urang kakara seuri. Jadi kan urang emosi wasit seserian. Ya bener. Unggal geus Senyum wae kesel wasit kan. urang geus Wasitnya di kartu. urang pun tipe urang goreng geus dari kukumaha. Tapi jadi kamu tim. Yang jelas wasitnya dibayar. Ya sih pasti dibayar. Wah, itu benernya wasitnya dibayar jadi headline. Jadi kan ngetop gitu wasit dibayar. Iya. Wasit Persib dan Persigres dibayar. Emang bener ya, Pak. Sebetulnya dibayar mau mikro. Nah, gitu. Itu sebenarnya analisis dari kelima bapak-bapak ini bersama saya anak muda. Udah jelas. Ya itu kemudian analisis dari kami review anak muda apa adanya. Nah, anak muda apa adanya. Ada bapak-bapak enggak ada. Bapak ada apanya gitu mah. Review pertandingan. Nah, review pertandingan itulahnya analisis dari tim Mid dan dari Kang Irwan Selaku tadi kan selaku pengamat, komentator khusus Sepak bola Persib. khusus Persib. Nah, Prakteknya di mana? Nanti buka pelan. spesialis Persib. Spesialis. Atau kayak muka konsultan strategi gitu. Ya mudah-mudahan Coach Heri mendengar. Mungkin mereka dari video ini menjadi referensi kanggo Coach Heri Setiawan, kanggo ngadangukeun di aspirasi dari bawah kan, dari grassroots. Dari tengah kita sih. Oh, dari bawah. Dari tengah. Mendengar Kita mah dari kursi. dari kursi berjalan nih, mendengar aspirasi dari kursi kan. Iya. Kita unggul mereka dari saya Noval, sarang saya itu, Irwan. Kang Irwan, Asep Tim. Uyo. Tris. Nah, kita unggul dari kami, hatur nuhun, pakai salam ibu. Oh, salam saya, Pak. Ajarkan lah, ajarkan. Peace, love, masa kamu. Mari maju ya. Oke, siap. Kita unggul dari kami. Hatur nuhun, jangan lupa Peace, love, masa kamu. Panjang pisan deh. Terus tiga ini acara TV.